Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf fadna hadratun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur, rasanya wajib dan pantas pagi ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menggerakkan tubuh kita walaupun diuji dengan suasana ngantuk atau mungkin dingin. Semoga kehadiran kita di tempat ini menambah berkah hidup kita, mempermudah rezeki kita dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kelak di akhirat kita termasuk umatnya yang diakui mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh kita di sini yaitu Bapak Haji Castup dan Bapak Haji Nalih, juga jamaah kita Bapak Yuprizal, Bapak David, juga Ibu-ibu solehah calon penghuni surga. Ada Ibu Noval, banyak ya rupanya ya. Ada Mimi Musyrifah, ada Mama Deka, ada Mama Kenny, dan istri saya tidak lupa yaitu Fakhrunisa. Ada lagi yang belum disebut? Hah? Mbak Ibu Yufrizal. Dan juga para jamaah kami yang ada di sekitar PGH ini yang kononnya tembus sampai di Suropati. Juga kepada para netizen, para pemirsa kami yang ada di channel YouTube, baik di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Moga-moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kondisinya? Sehat pagi ini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan yaitu surah Al-Baqarah ayat ke 80. Nah, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita mendengar terlebih dahulu tata cara membacanya agar kita mendapatkan pahala dan berkah dari huruf-huruf yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما
معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا qaf ya dari pangkal lidah qiqu waqalu panjangnya lu matabi'i lan tamassa lan ta nun mati bertemu ta namanya ikhfa haqiqi samar dan dengung lan tamassa sinnya bertasdid tamassanan nunnya wajib gunnah alif lam syamsiyah ma'al gunnah tamassanan nar jangan tamassanan nar ditahan dua harakat tamassanan naru illa ayyama illa lanya 4 harakat mad ismun fasil illa ayyamam ayya ya bertasydid ayyamam ma'dudah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah ayyamam ma'dudah ain dari tengah kerongkongan ma'dudah ha ya ma'dudah qul attakhadtum kha attakha ya dari ujung kerongkongan attakhadtum inda ain dari tengah kerongkongan inda nun mati bermodal ikhfa haqiqi samar dan dengung indallahi Allah tebal ya indallahi ahdaha dari pangkal kerongkongan ahdan fala tahun bertemu fa ikhfa haqiqi ahdan samar dan dengung ahdan falan yukhlifa layu dengung juga ya nun mati bertemu ya idgham bi gunnah falan yukhlifallahu Allah yukhlifallahu hahihu yukhlifallahu ahdah ainah ahdaha dari pangkal kerongkongan ahdah ahdahu am mad ismun fasil mutabi'i bertemu hamzah di lain kata ahdahu an panjakan fathah am taqulu qaf qaqiqu am taquluna panjang dua-duanya tuh quluna am taquluna 'ala Allahi ain 'ala Allahi ma la ta'lamun ain ya ta'lamun وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Alhamdulillah. Lanjut Pak Yub Rizal, silakan dicoba. Sya Pak Sya. لن تمس
tamassanan. Ikhfa nun mati bertemu ta, ujung lidah lurus ke depan. La, jangan lan ya. La ta. Kha ya, attakhadtu. Ikhfa ditahan ya. Gunnah di sana falan yukhlifa. Qul attakhadtum idgham bi gunnah falai tahan. Silakan Pak David untuk membaca. I-nya jelas ya. Illa i. Kha ya, attakhadtu. Kha-nya ada ngorok kha, attakhad. Terus falai ain ya, ala Allahi. Ain ta' berasa tengah kerong kama ta'lamu. Ulang dari ala Allahi mala. Alhamdulillah, lumayan lancar ya Pak ya. Insyaallah berkah. Kasih lanjut ke Pak Haji, silakan. Silakan ibu-ibu. Ibu Yupriza, silakan. Ikhfa samar dan dengung. Ujung lidah jangan naik ya. Lurus. La tamassanan. Ain ya. Dah. Kha-nya jelas. Yukhlifa. Ta' lebih berasa lagi ainnya. Ta'lamu. Am taqulu.
Ya, lanjut. Alhamdulillah, terima kasih ke Mimi Musyrifah. Silakan. Ain ya Bu. Ma'dudah. Ain ya. Ada. Idgham bigunah, tahan dulu. Falan yukhlifa. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, supaya lebih sempurna pahala kita ulang sama-sama, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Lanjut ke arti per kata dan per ayat. Wa qalu artinya dan mereka berkata, dari qala. Wa qalu dan mereka berkata. Adanya lu waw itu menunjukkan banyak orang ya. Wa qalu dan mereka berkata, lan tidak akan. Lan tidak akan. Tamassana menyentuh kami. Tamassa itu menyentuh, na itu kami. Tamassana menyentuh kami. An-naru apa? An-naru lawanannya al-jannah. Api. An-naru api. Api neraka maksudnya. Illa kecuali. Kalau ila apa ila? Kepada ila. Illa kecuali. Ayyaman. Dari kata yaum. Jamaknya ayyam. Apa yaum? Hari. Kalau ayyam beberapa hari. Kalau ayam yang dipotong-potong itu namanya ayam. Ini ayyam artinya beberapa hari. Ma'dudah tertentu. Ma'dudah tertentu. Qul apa qul? Katakan. Qul katakan. Attakhadtum sudahkah kalian mengambil? Attakhadtum dari ittakhadha. Attakhadtum sudahkah kalian mengambil? Inda apa inda? Inda di sisi atau di hadapan Allahi Allah. Ahdan apa ahdan? Janji. Ahdan artinya janji. Falan maka tidak. Lan itu tidak akan. Falan maka tidak. Yukhlifa memungkiri. Yukhlifa itu
kiri. Allah, Allah. Ahdah, apa ahdah tadi? Janjinya. Hu itu nya kembali kepada Allah. Ahdah, janjinya. Am, apa am? Atau taquluna, kalian mengatakan. Ala, apa ala? Atas atau terhadap Allah, Allah. Ma, apa? La, tidak. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Alima ya'lamu, kalian mengetahui. Sabar ya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mereka semuanya berkata dari golongan Yahudi di dunia, kami tak tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inilah watak bebal mereka, tidak ada rasa sadarnya, walau nyata berbuat tercela, tapi merasa tidak berdosa. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah. Apakah mereka telah berjanji kepada Allah Rabbul Izzati bahwa mereka tak mengalami siksa yang pedih di neraka nanti? Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mereka semua telah berdusta, berbohong dari lisannya, bahwa mereka hanya berkata apa yang tidak diketahuinya. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Kelak pasti mereka disiksa dalam panasnya api neraka atas segala tipu daya dengan lisan dan tangannya. Salatullah salamullah Sejarah saya menulis syair ini ketika semalam ada tugas ronda sama Pak David ya. Alhamdulillah dapat inspirasi sambil kita ngobrol, sambil kita bercengkrama, kita menulis syairnya. Alhamdulillah. Ini tidak terpikir. Jadi syair tidak terpikir. Memang ketika kita fokus ada ide.
Ya. Dan ini mahal, jamaah, karya seni itu mahal. Ya, tidak semua orang bisa menuangkan seni. Nah, alhamdulillah dititipkan oleh Allah kepada otak saya untuk membuat seni syair. Nah, syairnya ini sudah sampai ke 80 dari surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita telah mengetahui di antara kejahatan para pendeta-pendeta Yahudi itu, mereka dengan tangannya merubah-rubah isi kitab suci dan mengatakan dengan berani ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu pikiran dia, halusinasi dia. Untuk apa? Untuk mengelabui umat manusia karena ada kepentingan supaya dapat sesuatu. Dikatakan, oh ini ayat Allah, percayalah ini ayat Allah. Padahal itu adalah hasil pikirannya, hasil imajinasinya, ya, bukan firman Allah. Mereka merubah-rubah kitab suci. Apa yang dirubah diantaranya apa? Keterangan-keterangan dengan sifat-sifat Nabi terakhir, bahwa akan datang Nabi terakhir penutup yang ditunggu-tunggu oleh para Nabi, termasuk Nabi Musa. Menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tapi oleh pendeta-pendeta mereka, karena kedengkiannya, ya, tidak terima Nabi itu datang dari kalangan yang lain, golongan yang lain. Nabi Muhammad kan dari kalangan apa? Bani Ismail, keturunan dari Nabi Ismail. Nah, sedangkan orang Yahudi ini, Bani Israel, keturunan dari Bani Ishak. Tuh, Bani Israel namanya Nabi Yakub. Maunya sih Nabi yang sempurna hebat itu datang dari kalangan mereka. Diumpetin tuh, diumpetin, dirubah-rubah ayatnya. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat berikutnya, walaupun mereka dengan nyata-nyata merubah ayat, ya, dengan nyata-nyata mereka mengotak-atik ayat, dengan beraninya mengatakan kami tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kan beda menyentuh dengan membakar. Kalau menyentuh kan sedikit kali ya. Kalau membakar kan langsung dibakar, betul? Nah, dengan PD-nya para pelaku yang merubah-rubah kitab itu, wah kami mah kesayangan Allah, kesayangan Tuhan katanya. Andai kata saya disiksa, paling disentuh doang dikit, itu pun nggak lama, berhari-hari, paling juga 7 hari, paling juga 5 hari. Padahal nggak tahu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah ya. Andai kata nih umur dunia 7.000 tahun, andai kata 7.000 tahun sama dengan 7 hari di akhirat. Umpamanya beberapa hari mengatakan 7 hari, berarti disiksa di neraka nanti pelaku-pelaku kejahatan itu sama dengan 7.000 tahun di dunia. Na'udzubillah. Jadi yang namanya kitab suci ini hak firman Allah, murni firman Allah, dari kitab Zabur, terus Taurat, Injil, Al-Quran, itu paten, tidak boleh diotak-atik, dikurangi, ditambah-tambah, walaupun dibayar ratusan juta, ya Allah sangat marah. Ya, tidak usah tergiur dengan harta benda yang banyak,
Kalau menyebabkan rusak akidah kita, rusak iman kita gara-gara merubah mengotak-atik kitab suci. Nah, mereka orang-orang Yahudi itu dengan beraninya tuh merubah-rubah kitab suci. Seakan-akan mereka itu telah berjanji kepada Allah. Makanya dipertanyakan, kalian kok percaya diri nggak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja? Emang kalian udah berjanji sama Allah? Ada MOU-nya katanya. Ditanyakan sama Allah, emang ada janjinya? Oke, kalau ada janjinya dikabulkan. Orang pendapat mereka kok bahwa kami tidak akan disentuh api neraka beberapa hari saja. Berarti ada kesadaran di sini bahwa merubah kitab suci, mengotak-atik kitab suci itu kejahatan kriminal. Ada kesadaran. Makanya andai kata berdosa katanya paling juga disentuh api neraka beberapa hari saja. Nah, Allah menyatakan, mempertanyakan, emang ada janji? Oke, kalau ada janji iya dikabulkan. Tapi ini kan pendapat dia, argumentasi dia, mereka-mereka yang memang senang mengotak-atik kitab suci. Di sinilah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Memang di antara watak yang nyata orang-orang Yahudi itu adalah bebal. Iya, bebal itu apa? Bebal, bandel ya. Iya, bebal itu keras ya, keras hatinya, keras kepalanya. Jadi maunya mereka aja yang menang tuh, maunya mereka aja yang hebat. Ini visi orang Yahudi, ingin menguasai dunia. Ya, makanya dengan segala cara mereka ingin menguasai Al-Aqsa. Karena itu adalah simbol kekuatan umat Islam. Kalau Al-Aqsa sudah dikuasai, pasti orang Yahudi akan menguasai seluruh dunia. Dan ujungnya nanti kita berperang melawan orang Yahudi. Karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk melancarkan serangannya kepada orang-orang Palestina. Ya, begitu. Tapi kabarnya beberapa hari ini ada gencatan senjata ya. Alhamdulillah. Semoga ini adalah awal dari terbebasnya Al-Aqsa dari jajahan orang-orang Israel. Dan kabarnya pihak Amerika yang mendukung juga sedang mengalami bencana besar. Apa tuh? Kebakaran yang parah. Ya, kerugiannya kurang lebih 4.000 triliun. Nah, coba tuh. Dengan api yang awalnya secuil, kemudian dibawa oleh angin, menyebar dengan cepat dalam waktu semalam. Dan kabarnya sampai sekarang api tersebut belum padam. Dan anehnya, masjid yang ada, termasuk tanaman pohon yang ada di sekitar masjid tidak hangus oleh kobaran api. Subhanallah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melindungi Baitullahnya. Karena di tempat tersebut pusat peribadatan umat Islam. Itulah kekuasaan Allah ya. Iya, tentara Allah itu tidak mesti malaikat. Tentara Allah itu banyak, bisa berupa api, kebakaran, bisa berupa air, tsunami. Sama kejadian seperti di Aceh, coba. Seluruh bangunan termasuk pohon-pohon semuanya hancur di sekelilingnya. Tapi anehnya masjid-masjid berdiri dengan kokoh. Nah, berarti memang benar siksa Allah itu ada, azab Allah itu ada. Kenapa? Karena banyaknya dosa-dosa manusia. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita jangan mengundang-undang turunnya murka Allah. Termasuk ini, berani mengotak-atik kitab suci Al-Quran umpama ya, itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah
Sampai sekarang Al-Quran terjaga kemurnian isinya. Dan tidak pernah bosan kita baca. Ini menunjukkan bahwa Quran adalah firman Allah asli murni, ya, diberikan kepada umat Islam. Nah, begitu jamaah sekalian. Karena resikonya nanti para jamaah, kalau ada orang berani mengutak-atik kitab suci, di akhirat tidak ada ampunannya. Mereka akan disiksa karena tipu dayanya, menipu umat, mengatakan ini ayat dari Allah, merubah-rubah isinya, yang halal menjadi haram, ya, yang hak menjadi batil, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Jadi urusan kitab suci ini final. Tidak boleh ada niatan dalam diri kita ingin merubah-rubah kitab suci, karena katanya tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Biasanya yang suka merubah-merubah itu adalah aliran liberal yang hanya mementingkan akal pikiran manusia. Jadi Quran ini mesti tunduk akal kita, jangan akal yang merubah-rubah, mengotak-atik kitab suci. Jadi kitab suci inilah yang memperbaiki akal kita, menjaga akal kita, menjaga eksistensi diri kita agar hidup kita selalu bersama kebenaran yang timbul dari kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran ini mampu kita jaga, kita pertahankan, dan kita baca menjadi bacaan harian kita. Insya Allah besar pahalanya dan besar manfaatnya untuk apa? Mendongkrak iman dan takwa kita. Alhamdulillah. Insya Allah moga-moga panjang umur. Minggu depan kita kembali bertemu. Dan semoga kehadiran kita ini menambah berkah hidup kita. Dengan Quran yang kita baca, rumah tangganya makin berkah. Amin. Ekonominya, rezekinya makin berkah, bertambah banyak mengalir akibat Quran yang kita baca ini. Dan anak-anak kita pun makin berkah, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.